Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Materi selanjutnya tentang golongan dan periode. Ini coba perhatikan gambar tabel periodik berikut. Yang dinamakan periode itu adalah dari kiri, lihat arah panahnya dari kiri ke kanan, ini berada dalam satu periode. Berarti kalau ditanya hidrogen satu periode dengan helium. Li satu periode dengan Be, B, C, N, O, F, dan Ne. Ini periode 1, ini periode 2, dan seterusnya. Yang dinamakan golongan adalah dari atas sampai ke bawah. Berarti H dengan Li satu golongan, dengan Na satu golongan, dengan K, dengan Rb, dengan Cs, dengan Fr. Ya. Jadi ini penjelasannya. Golongan adalah urutan vertikal dari atas ke bawah. Penyusunan golongan itu berdasarkan elektron valensinya. Kita udah bahas. Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terakhir. Untuk penulisan golongan biasanya ditulis dengan angka Romawi dan huruf. Jadi angka Romawinya ini golongan itu ada 8, angka Romawi 1 sampai 8. Hurufnya bisa huruf A atau B. Jadi hurufnya ini harus huruf kapital ya. Kapan A, kapan B nanti kita bahas. Untuk golongan secara umum dibagi menjadi 4 blok berdasarkan subkulitnya. Ada blok S, blok P, blok D, dan blok. Kita bahas yang pertama blok S. Jadi kalau pada konfigurasi elektron, elektrovalensinya itu berada di subkulit S, terakhirnya di subkulit S berarti S. Untuk blok S, karena S itu maksimalnya hanya 2 elektron, kalau tidak S1 maka S2. Maka penentuan golongan elektronnya berdasarkan jumlah jumlah elektronnya. Maka golongan X. Jadi kalau di sini S1 berarti dia golongan 1. Dan blok S itu adalah golongan A, berarti 1A. Tapi kalau 1S2 maka ini golongan 2A. Jadi berapapun angka yang di depan ini, angka kuliah berapapun, asal dia S1 itu dia golongan 1A. Asal dia S2 maka golongan 2A. Kemudian kita lanjut lagi ke blok P. Untuk menentukan blok P itu dihitung jumlah elektron pada subkulit S dan pada subkulit P-nya. Penentuan golongannya tambahkan nilai elektron pada subkulit S ditambah dengan elektron pada subkulit P, itu terus hurufnya A. Misalnya ini 3S2, 3P3, maka angka 2 ditambah dengan 3. 2 ditambah 3 dapat 5, maka golongannya adalah 5, karena ini harus A, maka tetap A. 5A. Kemudian untuk blok D caranya mirip dengan blok P, jadi penambahan juga. Tambahkan jumlah elektron pada subkulit S dan pada subkulit Y-nya, tapi yang membedakan hurufnya adalah B. Nah, kalau nilai X ditambah Y-nya itu antara 3 sampai 7, maka golongannya juga sesuai, golongan 3 sampai golongan 7, tapi hurufnya B. Misalnya contohnya gini, misalnya 4S2, 3D1. Maka ini kan penambahannya 2 ditambah 1. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti golongannya adalah 3B. Kalau misalnya D2, 4S2, 3D2, berarti 2 ditambahkan 2.
2 tambah 2 dapat 4, maka ini golongan 4B. Misalnya lagi di sini misalnya D3, S2, berarti ini kan 2 tambah 3 sama dengan 5, berarti ini golongan 5B. Begitu seterusnya sampai kalau penjumlahannya 7. Penjumlahan 7 ya. Tapi kalau rentangannya 8 sampai 10, penjumlahan X tambah Y-nya itu 8 sampai 10, maka dia golongan 8B. Misalnya, berarti dimulai dari S2, D6. Ini kan 2 ditambah 6 sama dengan 8, berarti ini golongan 8B. Terus kalau S2, D7, ini kan penjumlahannya 9. 2 tambah 7 sama dengan 9. Nah, penjumlahan 9 di sini lihat 8 sampai 10 katanya. Berarti kalau penjumlahan 9 masih golongan 8B. Penjumlahan 10 juga gitu. Berarti 3, sorry, ini tidak ada angka 3-nya ya. Jadi misalnya dimulai dari S2, D8. Ini penjumlahannya 10, berarti ini juga golongan 8B. Tapi kalau penjumlahannya 11, berarti penjumlahan 11 itu S2, D9. Berarti ini golongan 1, sorry. Ya, golongan 1B. Kemudian S2, D10, penjumlahannya 12, berarti ini 2B. Untuk yang terakhir blok F, jadi blok F hanya dilihat dari 4F atau 5F-nya. Mulai dari 4F1 sampai 4F14, ini adalah golongan lantanida. Kemudian 5F1 sampai 5F14, ini golongan actinida. Jadi kesimpulannya golongan itu ada golongan utama yang hurufnya A, kemudian ada golongan transisi yang hurufnya B. Golongan transisi ini ada lagi dibagi menjadi golongan transisi dan golongan transisi dalam. Golongan transisi dalam ini terbagi lagi menjadi lantanida dan actinida. Kalau misalnya dikonfigurasi disebut 1S2, 2S2, 3S2, 1S2, 2S2, 2P5 misalnya. Terakhirnya kan 2P5. Maka untuk menentukan periodenya dilihat dari angka yang terakhir ini. Berarti 2. Tapi kalau misalnya nanti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 4S2, SPS, 3P6, 4S2, 3D5. Nah, ini kan yang terakhir cuma 3, tapi kan yang terbesar adalah 4, maka periodenya adalah periode 4. Jadi, kalau tadi golongan itu yang terakhir, kalau periode adalah yang terbesar. Yang terbesar ya, bukan yang terakhir. Menentukan periode dan golongan. Periode tadi dari jumlah kulit, golongan dari elektron valensi. Kalau berdasarkan konfigurasi kulit, jadi ini Na281. Maka menentukan periode, dilihat ini kulit K, kulit pertama. Kemudian ini kulit L, kulit kedua. Ini kulit M, kulit ketiga. Karena terisi sampai ke kulit M, kulit ketiga, maka periodenya adalah 3. Kemudian untuk menentukan golongan dibilang elektron valensi. Elektron valensinya kan 1. Berarti golongannya adalah 1. Dan untuk golongan utama yang nomor atomnya itu kecil dari 20, itu semuanya adalah golongan utama atau golongan A. Tapi kalau nomor atomnya besar dari 20, itu bisa jadi golongan utama, bisa jadi golongan transisi. Maka untuk menentukan periode
periode dan golongannya, lebih baik menggunakan konfigurasi subkulit. Jadi kalau berdasarkan subkulit, misalnya Na tadi udah kita bahas ya, 3S1 berarti karena terakhirnya ini 3S1A. Dan karena elektron bilangan kuantum utama terakhirnya adalah 3, maka dia berada pada periode 3. Contoh lain misalnya Fe, konfigurasinya berakhir di sini. 3D6. Karena dia berada pada blok D, maka penentuan golongannya tambahkan antara D dengan S2 tambah 6 dapat 8, maka golongan 8B. Nah, untuk penentuan periodenya berdasarkan bilangan kuantum utama terbesar, bukan terkecil. Jadi di sini yang terakhirnya kan memang terbesarnya adalah 4S2, makanya terbesarnya adalah 4. Maka untuk periodenya berada pada periode 4. Di sini ada 10 soal. Kita coba kerjakan angka yang paling besar lah, 20 CA. Kita coba kerjakan yang 20 CA. Masih sama menentukan periode dan golongan 20 CA. Seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya nomor atomnya masih kecil dari 20, maka bisa langsung menggunakan konfigurasi kulit. Jadi kita coba konfigurasi kulit. 2, 8, 8, 2. Kulit K, L, M, N. Maka golongannya karena terakhirnya 2, ini berarti golongan 2A. Periodenya karena sampai kulit N berarti periodenya 4. Ini kalau konfigurasi kulit. Kita coba konfigurasi subkulit. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 10, 18, 4S2. Berakhir di 4S2, berarti dia blok S. Karena blok S, maka golongannya lihat ini, 2, berarti golongan 2A. Untuk periode, dilihat bilangan kuantum utama terbesar. Ini 1, 2, 3, yang terbesarnya 4, maka periodenya adalah periode 4. Untuk yang 9 lagi, silahkan anak-anak Ibu coba sendiri. Baiklah, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena diturut. Artinya, suatu kepandaian dan keterampilan akan didapat dengan sering latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.